Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jumpa lagi dengan saya di channel Pendeta Raymond Mantik. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, mempelajari Alkitab per pasal, per kitab. Dan kita akan mulai dari Injil Matius pasal yang pertama. Haleluya, haleluya. Teman-teman yang mendukung channel Pendeta Raymond Mantik, sebelum kita lebih dalam lagi dalam pelajaran Alkitab, mari subscribe channel ini, dukung terus channel ini agar semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara like, saudara bagikan kepada teman-teman, dan ingat, klik lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan menjadi orang yang pertama untuk menerima konten-konten dari Pastor Raymond, dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya percaya saudara akan terberkati, saudara akan jadi murid Tuhan Yesus dengan belajar firman Tuhan bersama-sama di channel ini. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berjalan dalam rencana keselamatan Allah. Berjalan dalam rencana keselamatan Allah. Itulah makanan rohani kita hari ini. Kita mau belajar menghidupi prinsip kerajaan Allah pada hari ini dengan belajar berjalan dalam rencana keselamatan Allah. Dan kita akan membaca Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Di sini dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, Kitab Matius dibuka di pasal 1 dengan silsilah Yesus, atau disebut dengan Toledot, ya, atau garis keturunan Yesus Kristus. Di sini Injil Matius merunutnya dari Yusuf, ya. Di ayat 16 dikatakan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, kita akan belajar kepada pribadi Yusuf ini. Walaupun Yusuf bukanlah ayah dari atau papa dari Yesus Kristus secara biologis, karena Yesus Kristus lahir oleh Roh Kudus yang membuahi, Roh Kudus yang berkarya dalam kandungan Maria. Nah, kita akan belajar dari pribadi Yusuf. Nah, di sini Matius merunut dari Yusuf, walaupun dia bukan ayah secara biologis, namun secara hukum Yusuf adalah ayah Yesus. Kita melihat ketika Injil Matius dirunut dimulai dengan ayat, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dua nama ini sangat penting sekali bagi kita semua, dan terlebih khusus bagi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi pada zaman itu, yaitu Daud. Kita tahu bersama bahwa Daud adalah raja yang luar biasa yang berkuasa di Israel waktu masih kerajaan yang belum terpecah. Daud adalah raja setelah Saul, dan raja ini begitu luar biasa, dan Tuhan berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya akan kekal selamanya. Melalui keturunan Daud, kerajaannya akan kekal selamanya, dan itulah tergenapi di dalam Yesus Kristus yang membawa kerajaan Allah
dan pemerintahan kerajaan Allah berlaku selama-lamanya. Itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Dan nama Abraham di sini dirunut lebih jauh lagi, yaitu Abraham, bahwa ada janji bahwa melalui keturunan Abraham semua bangsa-bangsa akan diberkati. Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa melalui keturunannya, dan itu juga tergenapi di dalam Yesus Kristus, karena kelahiran Yesus Kristus, kehadiran Yesus Kristus menjadi berkat, menjadi keselamatan bagi semua bangsa di bumi. Nah, kita melihat bahwa dalam kitab Kejadian, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah terhilang dari kemuliaan Allah, terpisah dari kemuliaan Allah. Dan makanya kita hidup berjerih lelah karena tanah sudah terkutuk. Kita harus berusaha, dan bahkan kita bergumul dengan dosa, ya. Dengan dosa, Anda tidak perlu diajarkan berdosa. Dosa itu seperti automatically dia ada di dalam diri kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, ya. Untuk berdusta, Anda tidak perlu belajar berdusta, ya, atau yang lain sebagainya. Tapi dosa yang dimaksudkan di dalam kitab Kejadian yaitu terpisah dari rencana Tuhan yang mulia, di mana manusia akan menjadi perwakilan kerajaan Allah. Manusia menjadi representasi dari kerajaan surga, di mana Adam dan Hawa berkuasa di Taman Eden. Bahkan mereka diperintahkan untuk mendominasi bumi, untuk berkuasa atas seluruh bumi. Dan mereka jatuh di dalam dosa. Dan di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan katakan melalui keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan si ular itu akan meremukkan si tumitnya, ya. Dan ini tergenapi melalui bangsa Israel dan Maria. Kita harus akui bahwa Yesus Kristus adalah orang Yahudi, orang tuanya dari orang Yahudi, ya, keturunan suku Yehuda. Nah, baik sisi Yusuf maupun sisi Maria. Kalau kita melihat di Lukas merunut silsilah Yesus dari dari sisi Marianya, ya. Tapi kalau Matius merunutnya dari sisi Yusufnya, karena Yusuf secara hukum adalah ayah yang sah dari Yesus Kristus. Kalau kita melihat di silsilah Yesus Kristus di sini, ada hal yang tidak lazim yang disebutkan oleh Matius menyebutkan beberapa perempuan, ya, seperti Tamar, ya, seperti juga kita melihat di ayat ini Betseba, ya, istri Uriah, ya. Lalu kita melihat di sini ada orang-orang yang secara ya, ada di sini ada Ruth, ya, ada Rahab, ya. Ada perempuan-perempuan yang latar belakangnya, backgroundnya, ya. Kalau kita melihat Ruth di sini bukan orang Yahudi, orang Moab, ya. Dan kita melihat juga ada Tamar, ya. Kita melihat ada orang-orang yang punya latar belakang yang buruk, ya. Seperti ada pelacur, ya, waktu pengintai datang melihat kota Yeriko, dan mereka disembunyikan oleh perempuan
yang menjadi pelacur ya, Rahab ya. Dan kita melihat bahwa dalam rencana keselamatan Allah, di mana Yesus terlahir, saudara, dalam garis silsilanya kita melihat ada beberapa perempuan sebenarnya yang berlatar belakang bukan Yahudi, yang punya kehidupan moral yang buruk ya dan sebagainya, tapi itu Tuhan menggunakannya sebagai masuk dalam rencana keselamatannya, yaitu untuk penebusan bagi semua umat manusia. Dan janji di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, yaitu melalui keturunan perempuan ini dia akan menghancurkan iblis, menghancurkan rancangan-rancangan kuasa setan yang mencuri kerajaan Allah yang sudah dipercayakan kepada manusia, di mana Adam dan Hawa berkuasa di Taman Eden, yang membuat kemuliaan manusia menjadi terhilang. Itu tergenapi melalui Yesus Kristus yang lahir dari seorang perawan Maria. Ada rencana keselamatan yang luar biasa terjadi. Nah saudara, dari silsilah ini memang Injil Matius adalah Injil yang punya kental sekali dengan nuansa Yahudi, karena pendengar atau penerima kitab Injil Matius adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Makanya dimulai dengan silsilah ini ya. Kita melihat satu perenungan yang luar biasa bahwa Tuhan itu punya rencana keselamatan yang begitu presisi ya, yang begitu detail, yang begitu jelas, dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, dan itu tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan satu hal yang luar biasa, ada satu pribadi yang Tuhan taruh dalam rencana keselamatan ini, yang menjadi pribadi yang memiliki peran penting, sangat penting, walaupun pribadi ini yaitu Yusuf hanya sedikit saja saudara disinggung di dalam Alkitab, di dalam Injil ya. Hanya di kisah-kisah kelahiran Yesus ya, narasi-narasi sekitaran kelahiran Yesus Kristus. Setelah itu kita tidak tahu tentang Yusuf ini. Tapi kehadiran Yusuf ini yang bersedia berjalan dalam rencana keselamatan Allah, yang menjadi satu faktor pendukung penting dalam kelahiran Yesus, adalah pribadi Yusuf ini. Dan kita mau belajar dari ketulusannya, dari keikhlasannya untuk berjalan dalam rencana keselamatan Allah. Saya percaya kita semua ada dalam rencana keselamatan Allah yang Tuhan mau kita tulus, ikhlas menghadapi dan menerima, taat kepada rencana Tuhan. Kita melihat Yusuf di sini dikatakan mulai ayat 18 pasal 1, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi,
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, di sisi lain kita belajar ada seorang yang bernama Maria yang taat pada rencana ilahi, rencana keselamatan ini, ketika dia berkata di dalam Injil Lukas, "Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu." Seorang Maria yang berumur kira-kira 15 tahun waktu dia menerima panggilan Tuhan untuk masuk dalam rencana penebusan, rencana keselamatan dunia. Melalui dirinya lahir seorang juru selamat, Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya Maria disebut Theotokos, Bunda Allah, di mana firman Allah yang menjadi firman itu melalui kandungannya. Namun di sisi lain kita mau belajar dari Yusuf yang menjadi suaminya. Yusuf yang hendak menceraikannya diam-diam. Nah, kita zaman sekarang ini banyak hal kita tidak mengerti kebiasaan dan tradisi atau budaya zaman itu, termasuk budaya pernikahan zaman itu. Nah, ternyata di Israel, di sana itu zaman itu, Yusuf sudah bertunangan dengan Maria, dan orang yang bertunangan itu seperti zaman kita itu sekarang ini sudah punya ikatan, ya, punya ikatan yang sama dengan pernikahan. Jadi waktu sudah mulai bertunangan, itu walaupun belum boleh ada hubungan suami istri, masih terpisah, tapi statusnya sudah bertunangan, itu secara hukum sudah ada ikatan. Nanti ada waktu tertentu di mana pernikahan itu dilangsungkan, ya, setelah bertunangan. Makanya Yusuf boleh menceraikan Maria dalam posisi bertunangan, walaupun belum dalam fase pernikahan, ya, seperti kita sekarang ini, ya. Mungkin kita sekarang ini bertunangan kita merasa ya masih biasa, ya, karena masih bisa, orang bilang janur kuning belum melengkung, ya, seperti itu. Tapi di zaman itu budaya Israel dalam bertunangan itu sudah seperti ikatan suami istri, walaupun mereka belum diperkenankan atau belum diizinkan untuk membuat hubungan intim suami istri, terpisah jauh. Makanya Yusuf waktu melihat bahwa Maria sudah mengandung, dia shock. Wow, calon istriku, tunanganku sudah mengandung. Dan dia tahu persis bukan karena perbuatannya, karena dia seorang yang tulus ikhlas. Dia mau menceraikan diam-diam. Kenapa? Karena dia mencintai Maria, dia mengasihi Maria, dia hendak menceraikan diam-diam. Kenapa? Karena kalau dia langsung publikasikan, saudara, yang terjadi Maria kena hukuman mati, langsung dihukum mati karena berzina, melanggar hukum Taurat. Namun karena ketulusan hatinya dan rencana Tuhan yang memanggil Yusuf masuk dalam rencana keselamatan Allah, maka Yusuf waktu malaikat Tuhan datang di dalam mimpinya waktu dia tidur, di sini dikatakan, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Lalu Yusuf waktu dia terbangun dari tidurnya, dia dikatakan, ya,
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita mau belajar dari pribadi Yusuf yang belajar percaya pada rencana Tuhan, pada panggilan Tuhan, di mana dia Tuhan menempatkan menjadi pribadi yang kunci, pribadi yang faktor paling penting dalam rencana keselamatan untuk melahirkan Yesus, menghadirkan Yesus Kristus di dunia ini. Dan saudara, Yusuf punya peran penting sehingga Maria dan bayi atau firman yang mau jadi manusia itu terlindungi sampai pada proses, sampai pada kelahiran. Ya, di mana Yusuf yang membawa Maria berjumpa dengan Elisabet, dan Elisabet sanaknya itu ya, atau sepupunya itu, dan mereka diberkati, diteguhkan sebagai suami istri oleh suaminya, karena suaminya adalah imam. Ya toh. Jadi bayi ini terlindungi, saudara. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, dan kita melihat Yusuf, dia belajar taat. Dia tidak takut waktu malaikat katakan, "Jangan takut. Janganlah engkau takut." Dia belajar percaya. Jadi dalam berjalan dalam rencana keselamatan Allah, berjalan dalam rencana keselamatan Allah, kita mau belajar dari pribadi Yusuf, pribadi Yusuf yang melahirkan, menjadi suami dari Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Yusuf belajar jangan takut, dia tidak takut, dia belajar taat pada panggilan ilahi dalam dirinya, sehingga yang tadinya dia mau menceraikan Maria, tapi akhirnya dia mengambil Maria, dia menerima apa adanya Maria, lebih kurangnya dia terima, lalu dia menjadi suami Maria. Dan di sini dikatakan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Wow, luar biasa, luar biasa ketaatan dan kesetiaan. Mari kita anak Tuhan, kita murid Tuhan Yesus, di sesi DLKP ini, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Hari ini kita mau belajar seperti pribadi Yusuf yang berjalan dalam rencana keselamatan Allah. Ya, kita melihat silsilah kelahiran Yesus, silsilah Yesus Kristus. Walaupun di sana ada wanita-wanita yang berlatar belakang dikatakan mungkin pandangan dunia buruk atau tidak bermoral dan sebagainya, tapi rencana keselamatan Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, rencana penebusan Tuhan itu tidak pernah gagal. Oleh karena itu, apabila saudara terpanggil, dipilih oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam melayani, dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebagai gembala, mungkin Anda gembala kelompok sel atau gembala RDM, Anda sebagai pelayan di gereja dan sebagainya, barangkali ada rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda melalui diri Anda. Dengan kehadiran Anda dapat memberitakan Yesus Kristus, dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Anda bisa hadir membawa terang, Anda bisa hadir di sana untuk membawa damai sejahtera Kerajaan Allah kepada mereka. Anda ada dalam rencana keselamatan, rencana penebusan daripada Tuhan. Oleh karena itu kita belajar dari pribadi Yusuf kali ini, untuk kita tidak takut kalau kita ada dalam rencana keselamatan Tuhan, dalam panggilan Tuhan, untuk kita maju terus taat
melakukan apa yang Tuhan rancangkan kepada kita. Waktu dia mendapat pewahyuan, dia mendapat malaikat datang berbicara kepadanya lewat mimpi. Jadi dalam mimpinya dia mendapat penglihatan. Dan dia langsung percaya. Saudara, untuk percaya sesuatu tidak mudah, saudara. Perlu konsistensi, perlu ketaatan. Ya, apa yang kita percaya itu terjadi atau kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di makanan rohani kita ya menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Prinsip apa yang kita hidupi saat ini? Kalau kita ada dalam rencana keselamatan Tuhan, ada dalam panggilan Tuhan, jangan takut. Belajar taat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan dukung terus channel Pendeta Raymond Mantik, subscribe, like, and share. Saudara juga bisa klik notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama untuk menerima konten-konten dari channel Pendeta Raymond Mantik. Dan apabila saudara tergerak hati untuk mendukung, mensupport, bahkan memberi persembahan untuk pelayanan dari channel Pendeta Raymond Mantik, saudara boleh melihat di deskripsi ada rekening-rekening di mana saudara bisa membawa persembahan kasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.